아무 이유 없이 눈물이 흐르고 또 어떤 날은 하늘만 봐도 가슴이 벅차네. Summarecon meluncurkan Summarecon Crown Gading. Lokasi 15 menit dari Kelapa Gading, hanya 1 km dari Tolgate Jor 2. Berkonsep integrated all-in-one city dilengkapi Summarecon Mall Crown Gading. Dapatkan harga perdana rumah 2 lantai mulai 952 juta di Grand Launching 12 November 2022. Experience the new vibrant city at Summarecon Crown Gading. Ngomongin hobi, Ngomongin lifestyle, Ada tips, ada trik, hanya di bincang inspiratif. Halo Kroners, back again di IG Live Bincang Inspiratif Summarecon Crown Gading. Apa kabarnya nih Kroners? Pada hari ini kembali lagi saya Ripka akan menemani Kroners semua menyerap berbagai banyak info-info menarik, tips dan trik bersama para narasumber kita yang pastinya udah siap banget nih membagikan banyak ilmunya ke kita semua. Khususnya sesuai dengan tema yang akan kita angkat yaitu instrumen investasi aman saat dibayangi resesi. Wah, menarik banget ya, Kroners. Oh iya, tonton sampai habis ya, karena akan ada kuis berhadiah total Rp1.000.000 untuk 4 akun pemenang. Caranya, capture momen apa saja selama IG Live ini berlangsung, dan jawab pertanyaan yang akan kami sebutkan di sesi akhir IG Live. Tuliskan jawabannya di capturean kalian, dan upload di Instagram story kalian ya. Jangan lupa untuk tag akun @Summarecon_Gading dan juga 3 akun teman kalian. Ingat ya. Nah, kali ini aku nggak sendiri nih, Kroners. Karena di sini sudah bergabung Bapak Ferry Susanto selaku Head of Marketing Summarecon Crown Gading. Halo Ripka, puji Tuhan, Alhamdulillah kabar baik. Semoga Crowners juga semua dalam keadaan baik ya. Tadi Amin. kamu sempat sebutin nih tema IG Live kita hari ini, aduh kayaknya udah banyak yang nahan napas nih Ripka. Iya, ini menarik banget ya Pak Ferry temanya. Ya, nah ini keresahan yang akhirnya ini kan menimbulkan efek domino ya dalam Yes. perekonomian ya. Padahal nih Ripka, kalau kita dengan baik pelajarin dan tetap hati-hati dalam investasi, sebenarnya resesi itu nggak harus berujung frustasi loh. Oh Ya, gitu, jadi Pak Ferry. justru investasi tetap harus kita lakukan karena kenaikan harga aset itu akan mengalahkan kenaikan penghasilan kita nih dalam jangka panjang tentunya. Wow, emang berat ya Pak kalau dengar kata resesi, tapi emang kita jadi nggak bisa ngapa-ngapain kalau itu terjadi. Terus gimana caranya untuk menentukan instrumen yang tepat untuk menyimpan dana dan berinvestasi tanpa harus menanggung resiko kerugian itu, Pak Ferry? Nah, kita biar lebih paham, baiknya kita Ya. langsung undang aja deh narasumber kita hari ini ya. Halo Bu Ayu, Ibu Ayu Pertiwi selaku Vice President Departemen Head Primary Relationship dari Bank Mandiri. Ya, halo Bu Ayu, Halo. apa kabar? Halo, Halo Bu Pak Ayu. Ferry, halo Mbak Ripka, salam sehat selalu. Salam sehat Salam selalu. sehat, Ya, Bu. Ya. tentunya juga buat Kroners ya, yang mungkin sekarang ini menyimak
apa yang mau kita obrolkan gitu ya. Mudah-mudahan selalu terus sehat, selalu terus semangat. Amin. Betul, iya. Bu Ayu, Senang banget nih saya kita. dan Ripka nih mungkin sama kebanyakan Crowners kan juga menonton nih yang tune in sama kita nih sudah bilang was-was nih dengan berita Ya, resesi yang kayak ada kerap momok ya. muncul ya. Betul. Termasuk di sosial media ya kan di pemberitaan media massa gitu. Iya. Nggak sedikit sih yang merasa khawatir ya. Nanti kalau misalkan inflasi terjadi, harga barang jadi naik secara bertahap gitu ya. Terus jadinya kita hati-hati banget nih untuk investasi. Bahkan Ya. ada yang drastis nih sampai nggak berani invest instrumen investasi apapun. Pokoknya benar-benar stop nih Bu Ayu, nggak mau investasi gitu ya. Nah terus banyak investor juga jadi kehilangan arah nih Bu Ayu. Memangnya semengerikan itu ya Bu ya mengenai resisinya, apa perlu kita benar-benar sampai stop investasi gitu? Bukannya itu malah akan mempercepat berhentinya perputaran ekonomi di negara kita gitu. Ya, sebenarnya justru dengan situasi sekarang itu harus pinter-pinter ngambil peluang gitu ya. Karena Betul. kadang-kala di Betul tengah banget. situasi yang memang lagi challenging, justru disitulah peluang ada. Dan sangat Ya. disayangkan kalau kita justru tidak bisa memanfaatkan momentum yang ada. Meskipun nih ya banyak sekali pemberitaan baik di pemberitaan melalui televisi maupun sosmed bahwa 6 bulan ke depan, 5 bulan ke depan kita akan masuk ke situasi resesi. Pemberitaannya kan seperti itu ya. Jadi Betul. akhirnya ini kan mempengaruhi semua gitu ya, baik pelaku industri maupun masyarakat pada umumnya. Jadi mereka seperti apa sih sebenarnya resesi gitu ya. Nah, sebenarnya kalau sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani bahwa Indonesia itu kan sebagai salah satu negara gitu ya yang akan kuat tahan Ya. terhadap ancaman resesi dunia, resesi global. Nah, selain Indonesia ada negara India, kemudian ada Brasil, kemudian ada Meksiko. Nah, kenapa negara-negara ini bisa nantinya akan cukup kuat gitu ya dengan adanya tekanan resesi secara global. Karena kan kita Indonesia khususnya lah, kita ngomongin tentang Indonesia aja lah ya. Ya. Pasar domestik kita itu sangat besar gitu ya, sangat kuat. Jadi sebenarnya kalau dunia luar tertekan karena adanya inflasi ataupun resesi ekonomi, tapi di Indonesia secara domestik kuat, marketnya sangat lebar gitu ya. Dan kita kan selama ini sebenarnya segala sesuatu kita itu ada. Di negara kita itu kan semuanya kita punya. Berbeda dengan negara-negara Eropa yang sekarang ini mereka lagi sangat tertekan karena situasi global secara politik antara Ukraina dengan Rusia. Nah, itu mereka kan sebenarnya sebagai salah satu sumber ini ya kebutuhan dari negara-negara Eropa. Misalnya minyak gitu ya. Yang negara-negara Eropa nggak punya sendiri sehingga mereka harus impor. Dengan adanya situasi tersebut kan tentunya sangat terganggu. Sehingga akhirnya kan jadi semua serba mahal gitu ya. Baik dari listrik, kemudian bahan-bahan pangan gitu ya, untuk kebutuhan hari-hari itu kan sangat tertekan. Nah, inilah yang berpengaruh di negara-negara Eropa. Berbeda dengan negara kita ya. Sebenarnya kan semuanya kita punya, semuanya kita miliki. Jadi sebenarnya kita tentunya akan jauh lebih kuat. Nah, sekarang ini yang lagi terancam itu kan yang kondisinya sangat tertekan kan negara-negara Eropa, kemudian Amerika, dan negara Cina. Gitu ya. Negara Cina ini ya karena dulu awal situasi seperti sekarang ini kan berawal dari Cina ya, adanya kesehatan itu ya, krisis kesehatan gitu ya. Krisis kesehatan kan berasal dari sana dan sekarang ini mereka kayaknya tertekan lagi situasinya dan ini tentunya kan mereka menerapkan kebijakan lockdown-nya itu benar-benar strict gitu ya, berbeda dengan pemerintah kita. Nah, itu tentunya akan berpengaruh terhadap perekonomian mereka sampai dengan saat ini. Kemudian di negara Amerika yang mungkin lebih terbuka ya dibandingkan negara Cina, mereka kan kemarin salah satu upaya untuk mengendalikan
perekonomian yang karena terpengaruh situasi dari krisis kesehatan COVID, itu kan pemerintah mengeluarkan uang terus ya, mencetak uang, dan ini berpengaruh terhadap inflasi negara tersebut, dan akhirnya sekarang untuk mengurangi inflasi negara tersebut, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah, Bank Sentralnya Amerika adalah menaikkan suku bunga acuan gitu ya, suku bunga gitu ya. Nah, ini tentunya akan diikuti juga oleh negara-negara lain termasuk negara kita Indonesia gitu ya. Iya. Tapi dari semua hal tersebut ternyata kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kita itu tepat ya gitu ya. Kan Iya. kita lockdown-nya juga lockdown yang nggak murni lockdown sebenarnya kan, hanya pembatasan-pembatasan. Karena memang pemerintah menyadari kalau dilakukan lockdown yang full seperti yang dilakukan oleh negara lain, nah tentunya itu akan berpengaruh terhadap perekonomian. Perekonomian tidak bergerak. Nah sekarang tambah lagi ada situasi sepertinya akan ada terjadi krisis ekonomi. Nah ini kan berpengaruh juga kan. Hanya Betul. masyarakat yang mau bertransaksi wait and see. Ya. Nah, padahal Ya. ini sebenarnya momentum nih gitu ya, untuk Betul. kita melakukan investasi. Nah, investasi kan sebenarnya bermacam-macam nih instrumennya. Ada yang sifatnya finansial, ada yang Iya. non finansial. Finansial seperti apa? Contohnya misalnya deposito, tabungan gitu ya. Nah, ini Iya. kalau sekarang ini menempatkan investasi dalam bentuk finansial, deposito, contohnya kurang menarik. Kenapa? Suku bunganya lagi rendah. Oh Kecuali kalau iya. beberapa tahun yang lalu kan suku bunga deposito cukup tinggi. Nah itu sangat menarik gitu kan ya, buat kita menempatkan dana kita investasinya dalam instrumen deposito. Tapi sekarang lagi rendah kan jadi nggak menarik. Kemudian kalau misalnya kita mau investasikan dalam bentuk saham contohnya gitu ya. Iya. Nah, sekarang situasinya serba tidak menentu, fluktuatif gitu kan ya. Jadi sangat beresiko, apalagi kalau misalnya kita sebagai masyarakat yang tidak menguasai atau memahami mengenai saham. Nah, itu akan berat gitu kan. Yang tadinya kita berharap untuk mendapatkan keuntungan, cuan, itu malah dapatnya resiko kerugian. Nah, kalau kita misalnya berinvestasi dalam instrumen yang bukan keuangan, non finansial gitu ya, kan ada logam mulia. Logam mulia sekarang harganya juga udah bergerak naik. Tentunya sangat ini ya, maksudnya ya agak berat juga gitu ya. Terus misalnya barang-barang antik gitu ya, barang-barang hobi. Nah, ini kan agak susah juga gitu ya. Nah, yang paling aman sebenarnya salah satu lagi instrumen yang bisa kita pilih adalah dalam bentuk properti, tanah, bangunan gitu ya, properti. Karena apa? Kecenderungannya dengan situasi sekarang ini jauh relatif lebih aman. Memang dia ada kelemahannya itu dibandingkan yang finansial. Kalau finansial tadi kan liquid. Hari ini butuh dana cash, dia bisa langsung ini gitu ya. Tapi kalau untuk yang properti butuh waktu gitu ya, butuh proses. Tapi kalau dari sisi amannya cenderung lebih aman. Lebih amannya kenapa? Karena tidak ada pergerakan naik turun harga properti gitu ya. Berbeda dengan saham kan naik turun gitu ya. Kalau tadi deposito bunganya nggak menarik. Nah, kalau properti kan ada kecenderungannya setiap tahun ada kecenderungan kenaikan harga gitu ya. Nah, ini kan yang kenaikan harga sebenarnya tanahnya nih. Tanah itu kan nggak pernah apa namanya turun gitu. Kalau bangunan mungkin ada depresiasi gitu. Tapi kalau untuk tanahnya sendiri kan terus bergerak naik. Karena apa? Tanah itu kan semakin terbatas. Bahkan beberapa pengembang untuk mengembangkan suatu pemukiman ataupun suatu proyek sampai harus melakukan reklamasi. Itu berarti artinya kekurangan lahan gitu kan ya, untuk mengembangkan suatu kawasan hunian ataupun suatu kawasan super blok. Jadi ini kan menunjukkan bahwa kebutuhan gitu ya terkait dengan properti terus meningkat setiap tahun. Ya, nah ini harusnya jauh lebih menarik dan jauh lebih aman. Ya, wah ini jadi saya sendiri sudah nggak nahan napas lagi nih setelah mendengar penjelasan dari Bu Ayu ya. Jadi kita sudah mendapatkan gambaran justru dengan kondisi pemerintahan sekarang ini ada satu peluang ya kan. Dan tadi Bu Ayu juga sudah dengan sangat detail sudah menjelaskan bahwa
investasi yang lebih pasti dan lebih aman, ya, dan memiliki satu kecenderungan yang ada kenaikan setiap tahun, itu adalah investasi properti. Properti. Gitu ya, Bu Ayu. Iya. Iya, iya. Iya. Karena kalau dalam bentuk lain, misalnya barang-barang dulu kan banyak sekali kan orang-orang yang mengoleksi gitu kan ya, Iya. barang-barang antik, benda-benda klasik gitu ya, ataupun yang hobi gitu. Nah kalau sekarang dilepas ya belum tentu harganya naik gitu kan ya. Betul. Bahkan Iya. memang ada kecenderungan karena dia terdesak gitu kan ya, dia ya mengoreksi harganya dengan sendirinya. Betul. Pantesan nih Pak Ferry. Aku tuh Ya. kebetulan salah satu nasabah Bank Mandiri juga nih Bu Ayu. Dan aku Wah, juga suka makasih nih. sering banget kepoin nih program-program Bank Mandiri yang ada di media sosial. Nah, aku pernah lihat nih postingan di sosial media Bank Mandiri nih, kalau nggak salah sih isinya ya, mau satu dunia bilang belinya nanti aja, aku mau mulai KPR dari sekarang. Ternyata karena itu ya alasannya Bu Ayu. Properti itu Iya. nggak pernah mati ya Bu Ayu. Iya, dan sebenarnya kan selain memang untuk sebagai salah satu alternatif untuk berinvestasi, ya tentunya namanya properti, rumah tinggal itu kan kebutuhan utama kita. Apalagi kemarin kita Betul. sudah masuk nih tahun ketiga gitu ya, mengalami situasi pandemi COVID di mana hampir semua kebijakan pemerintah baik di negara kita maupun negara lain itu kan menganjurkan masyarakatnya untuk stay di rumah, tinggal di rumah untuk mencegah penyebaran dari COVID. Berarti kan memang tempat tinggal itu sangat penting untuk melindungi diri kita maupun keluarga kita gitu ya dari paparan penyakit maupun ya situasi-situasi yang memang tidak kondusif. Jadi memang itu tetap benar-benar sebagai kebutuhan yang luar biasa ya, selain untuk kebutuhan kita tempat tinggal, bisa jadi juga untuk kebutuhan kita berinvestasi. Nah, kalau sekarang ini Kak Ripka itu kan banyak sekali kan generasi muda nih ya. Kayaknya mereka belum kepikiran untuk beli properti karena merasa kalau rumah tangga sekarang, keluarga sekarang itu kan rata-rata anaknya cuma 1 atau 2 gitu kan ya. Berbeda dengan zaman dulu. Zaman dulu itu satu keluarga anaknya bisa itu sampai 10 rata-rata lebih dari 5. Nah, lebih dari 5 biasanya orang tuanya kemampuan untuk menyediakan kamar masing-masing itu kan belum tentu bisa mampu gitu ya. Sehingga anak-anaknya cenderung sharing kamar. Nah, ini akan berpengaruh juga kan kepada mereka selalu punya niatan, oh kalau nanti aku sudah bekerja, aku harus beli rumah karena dia pengen memiliki privacy, tempat tinggal yang privacy yang mungkin dulu dia nggak rasakan karena dia sharing room dengan saudaranya, kakaknya atau adiknya. Nah kalau anak-anak sekarang kan cenderungnya anak tunggal ataupun berdua, jadi mereka kayaknya kepikirannya untuk beli properti dari muda itu berkurang. Nah, kecenderungannya kan mereka lifestyle dulu. Padahal ini sebenarnya meskipun dia ada tempat tinggal masih dengan orang tua, tapi sebenarnya kan beli properti sejak dia muda, ini nanti tanpa disadari tiba-tiba dia akan kaget nih beberapa tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun, 15 tahun gitu. Oh, ternyata aku punya aset yang dulu belinya cuma harga sekian, ternyata sekarang harganya luar biasa. Nah, ini yang perlu bareng-bareng nih kita edukasi teman-teman generasi muda, Kroners gitu ya, untuk jangan terlena gitu ya, meskipun kayaknya belum butuh sekarang untuk dihuni, tetap beli properti sekarang, meskipun nggak usah ditinggali sekarang, biarkan saja gitu kan, karena namanya properti nggak akan hilang gitu ya, nggak akan hilang, dan harganya tanpa disadari akan terus bergerak naik. Jadi ini sebagai tabungan gitu yang tanpa diapa-apain akan memberikan keuntungan juga. Nah, jadi Crowners nih udah dapet nih ya dari insight, dari masukan tentunya dari praktisi bankers nih Bu Ayu yang sudah expert, sudah pengalaman di Bank Mandiri, sudah kasih kita knowledge ya. Apa sih keuntungan-keuntungan investasi di properti? Jadi tentunya buat Crowners ya, millennials yang masih muda-muda, jangan ditunda lagi. Nah,
Gitu Iya. kira-kira. Ini Dan peringatan untuk teman-teman aku nih, Pak Ferry kayaknya nih. iya, jadinya apa namanya? Tadi ada pertanyaan dari Kak Ripka gitu ya. Ya. Kenapa harus pakai KPR gitu ya? Tadi ada Iya, pertanyaannya betul. gitu ya. Nah, ini kenapa sebaiknya memang menggunakan KPR? Karena kan sekarang ini situasinya orang kecenderungannya kenapa wait and see gitu ya. Iya. Investor pun juga entar dulu deh gitu. Karena ada kekhawatiran mereka gitu ya. Kalau nanti ternyata masuk ke situasi yang mereka memerlukan uang cash gitu ya. Nah, Iya. mereka khawatir nggak memiliki uang cash yang untuk kebutuhan darurat. Nah, makanya sebaiknya beli propertinya itu menggunakan fasilitas Mandiri KPR. Jadi, teman-teman Kroners hanya menyediakan sedikit dana gitu ya. Entah untuk down payment-nya ataupun untuk biaya KPR-nya. Nah, uang yang lebihnya ini bisa dipergunakan untuk kebutuhan yang lain ataupun untuk ditabung ya, saving untuk Betul. jaga-jaga kalau nanti once terjadi sesuatu yang memang tiba-tiba membutuhkan dana cash. Jadi masih punya. Kemudian yang kedua juga kenapa sebaiknya menggunakan fasilitas KPR gitu ya. Karena sebenarnya perhitungan suku bunga yang ditanggung dengan kenaikan harga properti itu tetap tidak akan mengcover kenaikan harga propertinya. Jadi tetap dia lebih kecil gitu ya. Meskipun ada persepsi di Kroners ataupun masyarakat, aduh kalau beli properti nunggu nanti bayarnya cash gitu ya. Atau karena dia merasa kalau pakai fasilitas KPR bunga aku harus bayar, padahal kalau dihitung-hitung nih beban bunga dengan kenaikan harga properti nggak sebanding daripada misalnya aku kumpulin dulu deh Iya, uang ditunda ya, Bu Ayu. senilai Iya, sampai iya. terkumpul senilai harga properti. Oke, sekarang mau beli properti katakanlah harga yang 800 juta atau 1 miliar, uangnya belum mencapai sebesar itu, tabung dulu. Begitu udah mencapai, ya kalau propertinya masih ada. Iya, betul. Kalau sudah habis susah Tiba-tiba juga, ya Bu. udah nggak ada yang diminati gitu kan ya. Betul. Ataupun kalau masih ada, belum tentu harganya tetap. Sama. Pasti Iya. kan dia butuh waktu berapa lama untuk mencapai nominal senilai dari harga propertinya. Mungkin Iya. oke mau beli yang harga 1 miliar katakanlah atau 800 juta udah kekumpul nih. Begitu mau beli, lah harganya udah bergerak naik. Berarti uangnya nggak cukup lagi. Terus mau nabung lagi. Kejar-kejaran gitu kan. Nggak jadi-jadi belinya. Iya, tapi kalau menggunakan fasilitas KPR gitu ya, udah bisa langsung beli properti dengan harga sekarang gitu ya. Meskipun hanya dengan menyediakan sebagian dana dari nilai harga propertinya gitu ya. Dan kelebihannya juga gitu ya, dia masih bisa melakukan aktivitas yang lain. Nah, kalau misalnya dikumpulin, kadangkala kita namanya manusia, ternyata aku punya dana cash ya, iseng nih, browsing, cari tiket, traveling gitu ya. Ya nggak? Kadang kan begitu. Terus ada lagi promo diskon apa yang barang-barang konsumtif. Hanya tabungannya yang tadi tujuannya untuk beli properti malah jadi semakin berkurang terus. Bahkan malah akan jadi habis. Jadi kan sayang, momentumnya namanya beli properti itu kan momentum juga itu ya. Nah, ini jadi terlewatkan. Nih kalau misalkan milenial kayak aku nih, Bu Ayu, masih mungkin kan nggak sih Bu memiliki properti dengan penghasilan single atau belum menikah gitu? Kalau di Bank Mandiri ada program apa nih Bu yang menyasar untuk kaum milenial kayak aku dan teman-teman aku gitu Bu? Nah, tentunya ada nih beberapa program marketing yang memang sesuai untuk teman-teman Kroners dan juga Kak Ripka yang memang masih generasi milenial, generasi muda ya. Jadi biasanya nih customer, nasabah gitu ya, ataupun teman-teman Kroners yang lagi perlu fasilitas Mandiri KPR, biasanya akan sangat concern pricing-nya itu seperti apa gitu ya. Kemudian yang kedua,
prosesnya, persyaratannya seperti apa, mudah nggak? Nah, Bank Mandiri sekarang ini lagi menawarkan pricing yang sangat menarik karena di bulan Oktober kemarin kami memperingati hari ulang tahun Bank Mandiri yang ke-24 tahun. Jadi kami menawarkan berbagai alternatif pilihan suku bunga mulai dari fix 1 tahun, fix 3 tahun, fix 5 tahun, bahkan ada yang sampai dengan fix 10 tahun. Nah, tentunya ini sangat memberikan kepastian ya buat teman-teman Kroners di tengah situasi yang lagi tidak pasti gitu ya. Apalagi ada informasi kita mau menghadapi resesi, tentunya dengan mengambil suku bunga yang fixed rate sampai dengan 10 tahun pastinya itu akan lebih memberikan kepastian gitu ya. Jadi lebih tenang gitu. Sampai dengan 10 tahun cicilanku tetap. Kalau kita mampu nyicil di tahun pertama gitu ya, itu kita udah mampu kuat. Apalagi sampai dengan tahun ke-10. Karena apa? Pasti kan dengan berjalannya waktu tentu juga income kita akan semakin membaik. Entah itu kita sebagai employee, profesional, ataupun sebagai wira swasta, self-employed. Karena kan tentunya setiap kita bekerja kan punya target. Harus ada perbaikan peningkatan setiap tahunnya. Nah, kalau tahun ke-10 ya tentunya harusnya sudah luar biasa lah ya, gitu ya, meningkat income-nya kita. Sehingga nanti pas masuk tahun ke-11 baru kena suku bunga floating, itu ya tentu kita sudah semakin settle, semakin kuat karena kan outstanding sudah turun selama 10 tahun, tentunya kan outstanding-nya turunnya sudah cukup signifikan. Kalaupun nanti masuk ke periode floating, nah itu udah ringan karena pengalinya sudah kecil gitu ya. Dan Mandiri pun suku bunga floating kita juga sangat rendah. Nah, selain dari sisi pricing, tentunya kan teman-teman Kroners juga akan nanya persyaratannya seperti apa sih, prosesnya seperti apa. Nah, Bank Mandiri saat ini juga mengeluarkan program yang tujuannya adalah meringankan persyaratan terkait dengan dokumen income. Kemudian juga terkait dengan proses. Nah, kami ada program yang namanya KPR Instant Approval. Nah, KPR Instant Approval ini benefitnya apa? Ini benar-benar meringankan teman-teman Kroners terkait dengan persyaratan dokumen income. Apapun pekerjaannya, baik karyawan, profesional, maupun wira swasta. Biasanya yang jadi isu gitu ya, manakala Kroners, masyarakat itu apply fasilitas KPR, ini terkait dengan persyaratan dokumen income. Karena sebenarnya kita apply fasilitas KPR itu kan ada dokumen yang harus dipenuhi. Dokumen identitas diri, dokumen income, dan dokumen agunan. Kalau dokumen identitas diri, harusnya nggak ada isu. KTP, NPWP, kartu keluarga, akte nikah, akte cerai, sesuai kondisinya. Kan pasti semakin ke sini kan sudah semakin disiplin administrasinya, kan semakin tertib. Karena pemerintah pun juga sekarang kan ada Dukcapil yang itu memang tujuannya adalah menertibkan administrasi dari semua masyarakat, warga negara gitu ya. Kemudian dokumen agunan. Dokumen agunan karena Bank Mandiri bekerja sama dengan developer Sumarekon, tentunya nanti Bank Mandiri yang akan berkoordinasi langsung dengan Sumarekon. Jadi Kroners sudah nggak perlu memikirkan lagi dokumen agunan tadi. Nah, yang ketiga nih dokumen income. Nah, ini yang biasanya jadi isu gitu kan ya. Apalagi kalau dia profesional atau wira swasta, karena harus melengkapi laporan keuangan, kemudian rekening koran gitu ya, izin-izin. Nah, ini udah nggak perlu lagi melampirkan dokumen income tersebut karena ini juga sebagai bentuk apresiasi Bank Mandiri kepada developer Sumarekon. Jadi yang kami berikan sebenarnya ini benefitnya untuk developer Sumarekon, karena kan kita sudah berkolaborasi cukup lama, lebih dari 10 tahun, sehingga Bank Mandiri sudah sangat yakin dengan Sumarekon. Customer-nya juga sudah terseleksi dengan sendirinya. Makanya untuk customer Sumarekon, untuk Kroners khususnya, ini kami berikan program instant approval tanpa perlu merepot dengan persyaratan dokumen income. Kemudian satu lagi nih, Pak Ferry sama Kak Ripka, Bank Mandiri sekarang ini sedang mengeluarkan program baru yang namanya KPR Hebat.
Nah, Wah, apa itu hebat nih. kelebihannya KPR hebat gitu ya? Jadi selama 2 tahun pertama, teman-teman Kroners hanya membayar angsuran bunganya saja. Nah, pokoknya Oh. nanti pas sudah masuk tahun ketiga, nah ini tentunya akan meringankan di saat situasi sekarang ini yang mungkin di pemberitaan itu pokoknya tahun 2023, 2024 itu tahun politik, ya kan? Betul, ya, Nah, ini ya. ya situasinya yang wait and see. Nah, tentunya ini dengan adanya program KPR hebat akan sangat meringankan karena sampai dengan 2 tahun ke depan nggak perlu memikirkan bayar angsuran pokoknya. Jadi bunganya saja, gitu ya. Baru nanti tahun ketiga barulah ada kewajiban bayar angsuran pokok dan bunga. Nah, ini beberapa program yang sedang kami tawarkan untuk Kroners gitu ya, untuk nasabah-nasabah Summarecon. Jadi benar-benar sangat memudahkan lah. Jadi itu tadi di tengah situasi yang penuh ketidakpastian, Bank Mandiri bisa menawarkan suku bunga yang lebih pasti sampai dengan beberapa tahun ke depan gitu ya. Di tengah situasi ada informasi ancaman resesi. Nah, ini justru peluang buat Kroners untuk segera beli properti sekarang dari Summarecon tentunya dengan menggunakan fasilitas mandiri KPR. Jadi hanya menyisihkan sebagian dana aja gitu. Karena kami pun punya program khusus untuk nasabah existingnya Bank Mandiri bisa diberikan pembiayaan sampai dengan 100%. Jadi Kroners nggak perlu menyediakan down payment. Nah, tapi persyaratannya harus sudah menjadi nasabah Bank Mandiri gitu ya, karena ini apresiasi juga kami untuk nasabah existingnya Bank Mandiri, khususnya mereka yang pekerjaannya sebagai employee dan sudah menyalurkan gajinya melalui Bank Mandiri. Jadi benar-benar sangat ringan. Nah, itu beberapa program yang kami tawarkan untuk Kroners. Ya, jadi kalau mau beli properti, meskipun masih single, udah lakukan aja, gitu ya. Kalaupun nanti mau mendapatkan support fasilitas dari Mandiri KPR, itu nggak masalah. Statusnya mau single, mau sudah menikah, itu nggak masalah. Wah, Yang penting nih tipsnya buat Kroners gitu ya. Kalau ya. beli properti sesuaikan dengan kemampuan. Itu dulu gitu ya. Kecuali kalau kita memang sudah punya dana untuk bayarnya secara tunai. Nah, itu nggak masalah. Jadi tinggal pilih propertinya yang sesuai dananya tadi. Tapi kalau ternyata teman-teman Kroners nih udah pengen beli properti sekarang tapi nggak mampu beli secara tunai, berarti kan perlu support nih fasilitas KPR dari Mandiri KPR. Nah, yang perlu jadi perhatian teman-teman Kroners harus pilih properti yang sesuai dengan kemampuan dia. Karena kadangkala begitu apply fasilitas KPR, loh kok nggak disetujui gitu ya, Ya. permohonan KPR-nya, atau disetujui tapi turun limit. Turun limit itu artinya misalnya apply katakanlah 500 juta, tapi yang disetujui oleh bank itu hanya 400 juta. Itu artinya turun limit gitu ya. Ya, ya. Tidak mendapatkan persetujuan sesuai dengan permohonan. Berarti dia harus menambah gitu ya down payment-nya, selisih gap-nya tadi gitu ya. Nah, ini kan belum tentu juga nasabah punya Siap dana gitu ya. untuk Iya. nah, akhirnya apa ujung-ujungnya karena dia nggak bisa menambah selisihnya, berarti dia batal beli gitu ya. Kan sayang gitu ya. Jadi benar-benar harus memperhatikan kemampuan dia sekarang itu seberapa besar sehingga beli properti aja dulu yang sesuai dengan kemampuan. Toh nanti dengan berjalannya waktu itu bisa upgrade lagi. Upgrade beli yang lebih besar gitu ya, atau nambah lagi beli rumah yang lainnya lagi. Nah, ini kadang-kala yang terlupakan gitu ya. Karena kalau namanya kita manusia, namanya ingin pasti pengennya beli yang wow gitulah ya, gitu Iya, ya. betul, Kadang-kala kita betul. lupa mengukur kemampuan diri kita. Iya. Iya, jadi Ripka, selain kita mengukur kemampuan ya kan, tapi ya kita juga harus mulai memberanikan diri ya, Bu Ayu Iya, ya. iya, nggak Jadi boleh kita Terima nggak boleh kasih ditunda-tunda, sarannya. iya, betul. jangan. Karena kan momentumnya itu akan hilang. Karena kan namanya Terlewat, iya, iya, betul. Betul, properti itu betul. terus bergerak naik. Karena memang kebutuhan akan properti itu terus meningkat.
Nah, Iya, di sini iya. inilah yang menggerakkan kenapa harga properti itu ada kecenderungan selalu naik setiap Iya. tahunnya. Nah, ada lagi nih. Tadi kalau misalnya ada sebagai unsur investasi atau tabungan, kira-kira yang seperti apa gitu ya? Kalau mau beli propertinya buat Kroners. Nah, kalau teman-teman Kroners pengen mendapatkan gain yang maksimal, itu beli properti yang memang masih baru, di Iya. pengembangan yang benar-benar baru gitu ya. Karena Wah. kadang-kadang kita mungkin kita bukan sebagai investor gitu ya. Kita beli properti tujuannya adalah untuk kita huni, untuk memenuhi kebutuhan kita ya, tempat tinggal, kan Betul. sandang, pangan, papan. Betul. Tapi kan sebenarnya semua orang itu kan harapannya kalau beli properti ya nanti harganya naik. Iya. Kayak Iya. ada cenderung ada tabungan juga gitu kan ya. Kan Betul. semua harapannya seperti itu. Kan pembeli ini kan ada dua sebenarnya. End user beli properti untuk sebagai tempat tinggal memenuhi kebutuhan dia, sama satu lagi investor. Nah, Iya. tapi dua-duanya ini sebenarnya punya tujuannya sama. Properti yang dia beli itu diharapkan nanti akan bergerak naik terus harganya. Iya, iya. Ya kan? Punya Meskipun nilai yang investasi dihuni, juga. Iya. 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 Nah, ini juga harus ada tipsnya nih Kak Ripka gitu ya buat Apa teman-teman tuh? Kroners Bu ya. Ayu, boleh banget. Iya. Heeh. Jadi belilah properti gitu ya. Benar-benar yang baru. Yang baru di launching gitu ya. Launching, ya. Iya. Karena biasanya teman-teman developer itu kan kalau mengembangkan project baru, dia pasti akan kasih gimmick yang luar biasa gitu Iya, ya. betul banget, Yang setuju. memang benar-benar belum ada apa-apa. Nanti kalau kita belinya setelah infrastrukturnya, fasilitasnya sudah ada, ya itu ya kita tetap dapat keuntungan tapi nggak semaksimal seperti yang waktu kita beli pertama kali di awal pengembangan. Nah, ini nyambung banget nih sama apa yang tadi disampaikan Bu Ayu ya. Kebetulan kan kita di Sumarekon Crown Gading ini kita sedang memasarkan atau baru merilis ya 2 klaster terbaru kita nih, namanya klaster Regia sama klaster Jasmia. Wah. Ini baru berarti banget nih Bu Ayu. Berarti ini saya termasuk yang ini ya, apa namanya, Kroners itu yang awal-awal Mengikuti mendapatkan dari awal. informasi dong ya. Betul banget. Betul. Dan kita pun juga untuk mengakomodir yang seperti Ripka gitu ya, teman-teman millennials yang baru pengen punya properti, baru pengen belajar berinvestasi di properti, kita pun memberikan kemudahan cara bayar. Jadi DP-nya tadi kan Bu Ayu juga cerita, jangan menunggu DP-nya terkumpul gitu ya baru mau beli properti gitu kan Bu Ayu. Nah, kalau di sini kita akomodir dengan kita berikan DP yang hanya 5% dan itu pun bisa diangsur selama 6 bulan sampai 8 bulan. Gitu kan. Jadi sehingga per bulannya itu sangat terjangkau, mulai dari 6 sampai 7 jutaan aja. Nanti setelah lunas DP yang 5%, Sumarekon akan memberikan cashback atau subsidi sebesar 5% juga. Waduh, berarti Nah, artinya ini kayak nggak perlu modal dong ya? betul. Jadi cicilan DP-nya itu sangat terjangkau sekali, Bu Ayu. Nah, jadi setelah lunas DP-nya itu bisa KPR dengan Bank Mandiri. Dan dapat cashback tadi ya 5%. Iya. Berarti, jadi DP-nya 10%. Nah, apa namanya? Jadi belum nih Kak Ripka dalam jangka waktu 6 bulan udah dapat gain 5% dong. Betul banget, Bu Ayu. Iya kan? Keuntungannya luar Iya, biasa. itu artinya tuh Pak Ferry seperti itu. Betul. Jadi yang biasanya yang sekarang nih Ripka dan teman-teman para millennials, Crowners yang masih bingung-bingung gitu kan, yang merasa aduh saya nih belum punya DP loh, saya belum berani karena saya belum punya DP. Tapi kalau sudah bisa nabung sebulan budget sekitar 6 sampai 7 juta, beranikan diri deh. Kalian tuh sudah bisa mulai berinvestasi, sudah bisa punya hunian sendiri di Sumarekon Crown Gading. Aduh, aku udah sedih nasihati nih. Iya, harus Kroners yang masih muda gitu ya, generasi milenial Kroners itu ya,
benar-benar harus mulai berpikir gitu ya. Maksudnya jangan khawatir gitu ya. Wah, nanti kalau aku punya cicilan untuk beli properti, aku nggak bisa melakukan aktivitas yang lain dong. Aku nggak bisa Iya. traveling, aku nggak bisa hangout Menikmati sama hidup. teman-teman, nggak bisa melakukan lifestyle yang sekarang itu lagi happening gitu Berjalan, ya. iya. Ya padahal inilah solusinya. Tadi Pak Ferry menyampaikan bahwa down payment-nya sangat ringan dan bisa dicicil 6 bulan. Nah, berarti Betul. tetap Mm-mm. income-nya sebagian bisa untuk kebutuhan yang lain ya. Betul. Kemudian juga tadi udah down payment-nya ringan, bisa dicicil sampai 6 bulan, tambah lagi ada Mandiri KPR gitu ya. Jadi teman-teman Nah, nggak perlu khawatir, tetap bisa punya rumah dari sekarang, tapi tanpa mengganggu kebutuhan yang memang lagi, waduh, anak-anak generasi Mm-mm. sekarang itu kan lagi seneng nih, traveling ke sana sini gitu ya, healing terus ketemu Iya, pokoknya sana Bu Ayu. sini, healing terus bener. iya, healing terus, ngopi-ngopi hampir setiap hari kan, generasi Habis muda Iya. nggak sekarang kerasa. beli kopi, Mm-mm. cemilan, itu kan nggak berasa itu berapa, sehari aja nggak cukup 100.000 gitu ya. Iya. Untung banget nih aku ikutan IG Live ini, jadi aku paham bener nih, Bu Ayu dan Pak Ferry, aku paham bahwa gimana sih, Ca, dengan perhitungan matang milenials kayak aku nih bukan nggak mungkin ternyata untuk punya rumah. Iya, betul Apalagi aku sekali. tuh apalagi aku tuh sebenarnya juga udah ngincer banget nih perumahan di Sumarekon Crown Gading, dan Kroners pasti banyak juga nih mengincar hunian di Sumarekon Crown Gading nih, Pak Ferry. Kece banget Iya. desainnya. Nah, tambah Iya. lagi nih, Kak Mm-mm. Rika, kan kita pengennya tadi ada unsur tabungan lah beli properti gitu ya. Iya, Pengennya nanti tiba-tiba 5 tahun, 10 tahun ke depan, oh properti yang dulu aku beli dengan harga sekian, oh ternyata sekarang harganya udah sekian ya. Nah, itu kan jadi kebanggaan kita juga gitu ya. iya, Nah, itu Betul. juga harus diperhatikan belinya di mana gitu ya. Karena kan kita Mm-mm. mau pengen dapetin gain gitu ya, keuntungan yang maksimal nih terhadap kenaikan harga properti yang kita beli. Pertama iya, tadi tipsnya, belilah di proyek yang benar-benar masih baru. baru. Ya, gitu ya. Terus yang kedua, dilihat kalau beli benar masih baru, biasanya kan kondisinya inden, Iya, belum Betul. ready stock. Nah, berarti harus diperhatikan siapa pengembangnya. Nah, itu yang harus penting juga nih, Kaprika dan teman-teman Kronos waktu memilih iya, properti yang mau dibeli gitu. Betul banget Bu betul Ayu. banget. Jadi kalau di Sumarekon Crown Gading ini kita kan pengembangan master plan-nya ini pengembangan terbaru ya Bu Ayu Iya, ya. Nah, jadi kita ini dari awal kita sudah mendesain tata kota atau master plan kita itu untuk kehidupan yang berkelanjutan. Jadi memang kita iya. sudah menyesuaikan dengan kondisi new normal sekarang. Total area di Sumarekon Crown Gading ini kan total 437 hektar. Wah, Nah, besar sekali ya. besar, lebih Bisa besar jadi dari township Sumarekon gitu ya. Bekasi. Betul, Iya, ini benar-benar bisa jadi Oh, satu township yang ideal nih, Bu Ayu Rika, iya. ya. ideal banget, Pak Nah, Ferry. betul dan karena sekarang ke depan ini generasi, mungkin semua generasi sekarang juga sudah sangat mengapresiasi kesehatan ya, Bu Ayu ya. Iya. Setelah Udah new normal makin ini aware dengan kesehatan makin gitu ya. aware, betul. Iya. Jadi bukan hanya soal cari duit terus gitu kan, cari Iya. duit terus mungkin have fun-nya juga cari makan dan sebagainya, belanja. Tapi kesehatan orang sekarang sudah sangat aware. Nah, Iya. tapi untuk kita melakukan aktivitas kesehatan, kita butuh fasilitasnya. Kita Iya. butuh infrastrukturnya. Nah, ini yang kita akan kembangkan di Sumarekon Crown Gading. Jadi Wow. kawasan kita ini akan banyak sekali kita buat pedestrian-pedestrian yang nyaman, ya, sehingga kalau kita dari satu fasilitas ke fasilitas lain, kita tidak perlu selalu mengeluarkan kendaraan, tapi kita cukup jalan Cukup kaki dengan aja. jalan kaki, Cukup jalan atau pakai kaki. sepeda gitu ya. Ya, atau mungkin ada yang suka, mungkin ada electric scooter sekarang Ya. kan. Nah, selain itu juga di kawasan kita ini, Sumarekon Crown Gading, untuk sisi komersialnya kita kembangkan namanya dengan konsep integrated city center. Wah, Nah, ini yang akan menjadi satu fasilitas yang sangat nyaman bagi penghuni dan pengunjungnya Sumarekon Crown Gading. Jadi bayangannya seperti ini.
nanti di tengah-tengah di kawasan Integrated City Center ini kita akan bangun mall. Nah, di mallnya ini, di sekelilingnya kita akan bangun berbagai fasilitas kota. Jadi ada pasar modern, ada sekolah, ada hotel, ada rumah Ada rumah sakit, sakit juga tentunya ya. betul, ada Automotive transportation center. hub, automotive center. Jadi ibarat istilahnya kalau Bu Ayu tinggal di Sungai Merkon Gading, Bu Ayu pagi mungkin ngedrop anak sekolah, ya, terus misalkan mau nongkrong dulu nih sambil nungguin anak gitu ke mall dulu, ya kan? Nah, setelah di mall ini, mall kita juga kita sebut konsepnya the next generation mall, karena biasa kalau mall pada umumnya kan cuma tempat makan dan tempat shopping ya Bu ya. Nah, Iya. nanti di lantai atasnya kita akan lengkapi dengan sport club. Wah, Nah, jadi nanti Bu Ayu bisa sambil di atas berolahraga ya, karena lengkap dengan fasilitas, ada kolam renang, ada gym, ada lapangan basket, tenis, bulu tangkis, pokoknya lengkap ya di atas mall. Setelah selesai berolahraga, mau jemput anak lagi tinggal nyebrang jalan kaki aja, nggak perlu mengeluarkan kendaraan. Ya, Nah, nanti berarti sudah bareng-bareng sama anak sampai di mall, cari makan, shopping gitu ya, atau mau belanja-belanja sedikit, mau ke pasar modern, misalkan ada mau belanja kebutuhan sehari-hari, nyebrang jalan kaki. Jadi Integrated City Center ini satu kawasan seluas 21 hektar, di mana mall ini dikelilingi oleh berbagai fasilitas dan terintegrasi. Sehingga orang nggak usah pengunjung tuh nggak perlu dari satu tempat ke tempat lain naik mobil lagi gitu Bu Ayu. Semua bisa jalan kaki. ini juga nih Kak Ripka, ya sebenarnya gimana Bu Ayu? salah satu pertimbangan nih, kita kan kalau sebagai perbankan itu kan juga harus bisa berfungsi sebagai advisor nih buat Ya. customer-customernya Bank Mandiri tentunya khususnya. Kan banyak juga nasabah-nasabah Mandiri itu yang dia punya kebutuhan terkait dengan properti. Nah, biasanya mereka itu suka nanya ke Bank Mandiri, seperti apa ya mau beli propertinya. Nah, Bank Mandiri itu juga selalu kasih advice-nya, ya ini apa namanya, harus beli propertinya tentunya dilihat nih pengembangannya ke depan seperti apa gitu ya. Kemudian Betul. infrastrukturnya, fasilitasnya yang nantinya akan ada di kawasan yang baru itu seperti apa, karena itu tentunya akan juga mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi value dari properti yang akan dibeli gitu ya. Betul, Nah, betul. biasanya kita kasih masukan ke nasabah-nasabahnya Bank Mandiri seperti itu. Dan tadi Pak Ferry sudah menjelaskan bahwa oh nanti konsepnya 420 hektar gitu ya, semuanya terintegrasi, segala kebutuhannya, fasilitasnya mulai dari rumah sakit, pendidikan gitu ya. Mungkin juga office juga ada gitu ya. Selain tentunya ada kawasan komersial, mall gitu ya. Nah, ini tentunya ya pasti bisa diprediksi gitu ya bahwa nanti value dari properti di situ seperti apa. Nah, itu yang biasanya kita sering sampaikan informasi seperti itu kepada nasabah-nasabahnya Bank Mandiri. Karena kan kami juga harus sebagai advisor-nya nasabah-nasabah Bank Mandiri. Sudah terjawab semua ya Bu, dalam satu kota baru nih, udah terintegrasi dengan segala macam kebutuhan keluarga ya Bu. Iya. Cocok banget nih untuk milenial kayak aku, nggak bisa ngebayangin SCG akan sekeren apa nih nantinya Pak Ferry. Dan mungkin aku mau tanya sama lagi nih sama Bu Ayu nih. Boleh ya Bu ya? Ya, boleh banget dong. Nah, untuk caranya kita sebagai milenial atau siapapun itu untuk mengatur keuangan ala Bu Ayu nih gimana sih Bu agar bisa menyiapkan dana investasi sendiri nih mungkin Bu Ayu? Ya, kita benar-benar harus bijak nih gitu ya. Setiap income yang kita peroleh setiap bulannya tentunya kita harus bisa mengatur gitu ya, mengatur seefisien mungkin gitu ya, sehingga masih ada dana yang memang bisa dipergunakan untuk berinvestasi. Karena kan namanya income kita tentunya yang jadi prioritas adalah pertama untuk menghidupi biaya hidup sehari-hari gitu ya. Biaya hidup sehari-hari ya mulai dari makan, pengeluaran segala macam gitu kan ya. Betul. Sampai nanti ada pendidikan untuk yang memang sudah berkeluarga gitu ya. Kemudian untuk kesehatan itu tadi juga harus ada dan harus disisihkan
untuk tabungan ataupun investasi. Jadi ada pos-posnya harus dibagi gitu ya. Prosentasenya ya mungkin berasanya sekarang kecil, tapi kalau kita sudah disiplin nih, misalnya katakanlah 100% dari income kita sisihkan nih, 2,5% misalnya untuk apa namanya, istilahnya yang itu tuh sedekah gitu kan ya. Oh iya. Kan Sedekah, hampir ya. semua ini kan Heeh. ada gitu kan ya, Ya, sedekah. Iya. sosial. Ya, sekian persen Mm-mm. untuk pendidikan gitu ya. Ya. Sekian persen untuk kesehatan, misalnya asuransi gitu ya, Betul. asuransi kesehatan kita. Nah, sekian persen untuk biaya hidup kita sehari-hari, kebutuhan pokok kita sehari-hari. Nah, terus sekian persen untuk tabungan. Nah, kalau teman-teman Kroners gitu ya, disiplin menerapkan itu setiap bulannya, nah itu akan terbiasa mengatur apa namanya, memanage gitu ya, pengeluaran kita dengan baik. Meskipun mungkin kecil, tapi kalau namanya disiplin itu akan luar biasa gitu ya, nggak berasa gitu ya. Nah, Wah. kalau kaitannya dengan tadi, aduh penghasilanku kayaknya berasanya kecil sedikit, tapi sudah ada minat gitu ya untuk beli properti, segera putuskan gitu ya, Iya, pakai betul, Bu. pembiayaan fasilitas KPR dari Mandiri KPR gitu ya, dan kita sesuaikan properti yang kita beli. Jadi meskipun income kita itu kita merasa kok kayaknya kecil ya, kan kita bisa ngukur lah gitu ya, bisa Betul, ngukur Bu Ayu. propertinya yang mana dulu nih gitu ya, sesuai dengan kebutuhan kita dan pakai fasilitas Mandiri KPR. Karena itu tadi sekarang kan banyak sekali kemudahan yang diberikan oleh pemerintah. Kemudian juga banyak sekali kemudahan yang diberikan oleh developer. Dalam hal ini kan Betul. developer Mm-mm. Sumarekon Group. Nah, ini Iya. sayang sekali karena coba teman-teman bukalah gitu ya informasi zaman dulu. Kalau sekarang kan gampang ya, Mbah Google Iya, gitu ketik ini udah muncul semua informasi. Kalau dulu kan betul. zaman belum digital agak susah. Nah, kalau Sulit. sekarang kan teman-teman bisa mendapatkan informasi dengan cepat untuk membandingkan dulu itu seperti apa sih ketentuannya KPR gitu ya, regulasi dari bank seperti apa. Kemudian gimmick-gimmick yang diberikan oleh developer seperti apa. Kalau dibandingkan dengan sekarang itu udah sangat jauh berbeda. Nah, sekarang ini teman-teman Kroner sebagai calon pembeli properti itu sangat dimanjakan baik oleh perbankan maupun oleh teman-teman developer. Nah, kalau kita ini kan sebagai ya pelaku dari zaman dulu gitu ya, Pak Ferry ya. Jadi Iya. kita benar-benar paham itu ya, mengetahui itu. Jadi ingin kita sharingkan ke teman-teman Kroners gitu ya, bahwa sekarang ini adalah momentum yang tepat karena dari Betul. sisi perbankan benar-benar kasih kemudahan, baik dari tadi sisi down payment-nya, bahkan Mandiri untuk nasabah existing kami itu sebenarnya kami bisa memberikan pembiayaan sampai dengan 100%. Berarti artinya partner gitu kan ya, teman-teman Kroner nggak perlu menyediakan down payment gitu. Karena itu sebagai apresiasi juga Bank Mandiri kepada nasabah existing-nya Bank Mandiri. Kemudian dari sisi pricing, sekarang ini suku bunga lagi rendah-rendahnya gitu ya, dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Ya, nah kemudian tambah lagi dari teman-teman developer dari Sumarekon Group. Dulu itu setahu saya nih ya, nggak pernah loh kasih gimmick-gimmick seperti itu yang tadi Pak Ferry sampaikan gitu ya, sampai ada ngasih cashback segala gitu ya. Dulu nggak ada gitu kan ya. Jadi ini benar-benar luar biasa sebenarnya. Jadi alangkah sayang gitu ya kalau teman-teman Kroners nggak memanfaatkan momentum sekarang ini. Jadi meskipun di tengah apa namanya informasi atau suara-suara resesi nggak usah ngapa-ngapain dulu, itu malah salah gitu ya. Karena karena faktanya Indonesia sekarang ini pertumbuhan ekonominya itu melebihi dari pertumbuhan ekonomi global ya. Kalau ekonomi global itu hanya kisaran 3% sekarang ini pertumbuhannya. Sementara Indonesia itu mencapai 5,4%. Nah, dan di tahun depan itu diprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi apa namanya dunia itu masih tertekan. Sementara Indonesia
tetap memproyeksikan tetap di atas 5%. Itu berarti apa? Perekonomian di dalam negeri kita, di domestik kita itu masih kuat gitu ya. Jadi kalau kita hanya wait and see, malahan kita Stuck nanti. kehilangan peluang yang ada. Betul Dan cuma banget. jadi penonton akhirnya ya Bu Ayu. Jadi menyesal adanya gitu kan. Betul. Iya. Menyesal beli gitu kan ya. Harusnya Heeh. kita ya jangan sampai menyesal. Nah, jadi wah ini harus dicatat tuh Ripka ya. Siap, Ini Pak Ferry. tipsnya, informasinya bagus banget. Hari ini kita ngobrol ini Benar. penuh dengan ilmunya nih dari Bu Ayu ya. Ini isinya daging semua nih. Terima kasih banget Bu Ayu untuk sharing Sama-sama, tips Pak triknya Ferry. luar biasa nih. Iya benar banget Pak Ferry, ini pasti aku catat dan aku bagikan ke teman-teman aku, teman sejawat aku, millennials dan kroners di luar sana untuk segera deh jangan takut untuk berinvestasi terutama di properti. Nih Pak Ferry Ya. sebenarnya masih banyak banget yang aku pengen tahu nih, dan aku yakin banget teman-teman kroners di sini juga masih banyak banget yang pengen ditanyain ke Bu Ayu mengenai investasi properti. Tapi sayang banget nih karena waktu kita terbatas ya Pak Ferry. Iya. Jadi Berarti nanti lain kali kita ngobrol lagi dong. wah pastinya. Pasti. Kita akan undang lagi nih Bu Ayu. Iya, karena menarik banget ya Pak Ferry, banyak informasi yang bisa diambil nih, dan juga Betul. tips and tricks dari Bu Ayu nih dari tadi yang kita ambil juga gitu. Nah, semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol kayak gini lagi ya Bu Ayu, dan Kroners juga pasti banyak yang mau ditanya lagi. Mungkin Bu Ayu kalau mau lihat informasi mengenai program-program Bank Mandiri, kita bisa lihat di mana nih Bu Ayu? Nah, di websitenya Bank Mandiri di situ nanti tersedia gitu ya. Sekarang kan Bank Mandiri juga mengarah ke digital. Jadi teman-teman kroners yang perlu informasi gitu ya, tinggal buka websitenya Bank Mandiri, ada di situ ataupun di media sosial resminya Bank Mandiri. Jadi semua informasinya ada di situ. Jadi sekali lagi nih perlu kita reminder teman-teman kroners, jangan galau kelamaan gitu ya. Nah, nggak usah pusing dengan berita-berita, mau ada resesi segala macam sehingga jadi ragu-ragu untuk beli properti sekarang. Malah justru sekarang inilah waktu yang tepat untuk kroners itu beli properti. Nah, belilah di properti yang benar-benar baru dikembangkan gitu ya. Biar teman-teman kroners itu akan menikmati keuntungan yang paling maksimal. Catat ya kroners. Nah, oke. Wah, hari ini luar biasa. Karena waktunya terbatas, kita juga ingin mengucapkan terima kasih banget ini buat Bu Ayu ya sudah udah gabung di IG Live kita. Semoga ke depan kita bisa kolaborasi lagi Bu Ayu ya. Terima kasih banyak. Sehat selalu Bu Ayu. Sukses buat Bank Mandiri. Sampai ketemu di kesempatan lainnya. Thank you Bu Ayu. Terima kasih Mbak Ripka. Tentunya teman-teman kroners, ayo segera putuskan ya propertinya yang mana. Catat kroners. Asik. Nih quiz time nih Pak Ferry. Ini pasti ditunggu-tunggu banget nih sama kroners semuanya. Terima kasih banyak ya yang sudah ikutan menonton IG Live di Bincang Inspiratif sore ini sampai selesai. Nah, untuk mekanisme kuisnya gampang banget nih. Masing-masing pemenang sebanyak 4 orang akan mendapatkan saldo GoPay atau OVO senilai 250.000 tapi dipotong pajak ya. Dengan cara memposting hasil capturean kalian tadi di posting IG story kalian dengan tag akun Instagram Sumarekon Crown Gading dan 3 akun teman kalian, dan tuliskan jawaban yang akan Pak Ferry sebutkan berikut ini. Apa nih Pak Ferry pertanyaannya? Nah, pertanyaannya, program Bank Mandiri apa yang ditujukan untuk milenial? Waduh, ini kalau kroners jeli mendengarnya pasti gampang banget nih Pak Ferry jawabnya. Aku aja bisa jawab nih Pak Ferry. Apa aku yang menang aja nih? Oke, selanjutnya pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua, sebutkan minimal 4 keunggulan yang dimiliki Sumarekon Crown Gading. Wah, tadi aku hitung ada berapa ya sebenarnya? Ada 1, 2, 12 gak sih Pak Ferry? Banyak banget keunggulannya dan ini cuma disebut 4 aja nih Kroners. Ya, sebenarnya sih
Kronos bisa ngecek-ngecek juga ya di Iya. postingan-postingan kita. Betul, contekannya banyak Pak Ferry. Oke. Oke deh, kalau gitu. Terima kasih Kroners semuanya untuk yang Oke. sudah menonton. Nah, Terima kasih, Kronos. Terima kasih Kroners. Minggu depan akan dikabari siapa pemenangnya dan jangan lupa pantengin terus Instagram Sumarekon Kron Gading untuk mendapat jawabannya di story Sumarekon Kron Gading. Oke, kita saatnya pamit nih Pak Ferry. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan, Kronos. Tetap jaga kesehatan. Dadah. Bye. Thank you. Tetap sehat ya Kroners. Bye.